Kalau misalkan kalian berencana berangkat dari visa turis lalu convert ke visa student, ini yang bikin patah hati sih guys. Jadi per Juli ini Hai guys, welcome back with main sama Coco. Jadi hari ini spesial guys, gue bikin konten di Snowy Mountain ya, sekalian ya cari suasana yang berbeda guys. So singkat, padat dan jelas. Jadi hari ini gue cuma mau update aja sih tentang peraturan visa yang terbaru ya guys. Sekarang udah bulan Juli dan ada breaking news, breakingnya guys. Jadi bisa bikin patah hati buat kalian ya, termasuk buat gue juga sih, bikin patah hati sih guys, karena peraturannya banyak banget yang berubah. So langsung kita bahas ya. Jadi ada 2 visa di sini yang mau gue bahas guys. Jadi disclaimer dulu, gue bukan gue bukan agency atau mewakili pihak imigrasi atau pihak manapun. Jadi ini based on my research. Jadi karena gue juga perlu update mengenai kondisi visa yang terkait dengan kondisi visa gue saat ini, sekaligus update ya visa-visa yang lain lah yang menurut gue sih yang paling gampang lah ya buat dicerna ya. So yang pertama adalah visa turis. Jadi yang terbaru ini sih visa turis ada kaitannya dengan visa lanjutan ya guys ya. Misalkan contohnya sih visa student ya. Jadi untuk visa turis sendiri itu fee-nya kan sekarang 195. Terus kemungkinan dari pihak officer pun itu mereka akan attach, mungkin ya akan attach yang namanya itu 8503. Itu yang artinya no further stay. No further stay sendiri itu kalian nggak bisa apply visa yang lain guys. Jadi ya udah, kalian di sini pure kunjungan, liburan, whatever ya, selain bekerja yang pasti. Jadi ketika masa tinggal kalian ini udah hampir expired, karena kan kebanyakan 3 bulan ya, 90 hari ya, kalian mesti balik guys. Kalian nggak bisa apply yang visa selanjutnya. Itu sih breaking news ya buat gue ya. Nah terus ada lagi yang namanya visa student ya. Jadi kalau misalkan kalian berencana berangkat dari visa turis lalu convert ke visa student, ini yang bikin patah hati sih guys. Jadi per Juli ini government itu sangat ketat. Nggak ada yang namanya bisa apply visa student itu onshore. Jadi misalkan kalian udah dapet nih visa turis, kemudian kalian ke Australia, kan udah di sini, itu kalian nggak bisa yang namanya apply visa student guys. Itu udah apa ya, jadi ketakutan lah ya buat kita yang memang punya kondisi terbatas lah ya soal keuangan. Jadi sangat disayangkan sih dengan kondisi seperti ini. Itu harapan untuk diterima visa student offshore itu semakin kecil. Ditambah lagi biaya untuk apply student visa yang terbaru ini itu sangat mahal guys. Bisa dikatakan 2 kali lipatnya ya. Yang sekarang tuh mungkin sekitaran 16 juta, 17 juta ya sekali apply. Dan itu nggak ada kemungkinan, nggak ada yang namanya chance 100% garansi kalian masih akan di approve. Kalau misalkan gagal gimana, ya udah uang visa kalian hangus. Jadi kayak istilahnya tuh government di sini mereka benar-benar sortir orang-orang yang memang genuine pengen sekolah, pengen menempuh pendidikan yang memang akan digunakan nantinya ketika mereka akan ketika studi sudah selesai dan mereka kembali ke negara mereka masing-masing. Itu. Jadi itu sangat bikin patah hati sih guys. Dari turis mau convert ke student udah nggak bisa. Kemudian dari student mau convert ke graduate visa itu requirement-nya naik. Dari yang sebelumnya IELTS itu 6,0 sekarang jadi IELTS-nya itu 6,5.
Selain itu, untuk apply graduate visa yang terbaru juga umur harus di bawah 35 tahun guys. Kalau misalkan umur kalian nih 36, kalian misalkan apply student visa offshore-nya di approve nih, tapi umur kalian ketika kalian sudah lulus itu 36, 37. Gue sih nggak tahu sih ya, apakah akan bisa atau enggak. Tapi secara requirement atau peraturannya di web imigrasi itu mereka mensyaratkan bahwa umur maksimal adalah 35 tahun guys. Jadi kalian have to think tentang requirement ini ya, karena requirement kalau di government sini itu beda dengan government kita ya, yang bisa cincai lah. Kalau di sini ketat banget ya. Itu. Lalu gue kemarin juga baca-baca kalau misalkan dari dependent, dari graduate visa mereka nggak bisa downgrade, atau dari graduate visa ke student lagi mereka nggak bisa. Terus kemudian dari yang pernah mendapatkan graduate visa kemudian saat ini statusnya adalah student, misalkan student masak nih atau mungkin nursing ya, terus mereka mau apply graduate visa lagi. Gue sih kemarin baca ya, mereka nggak akan grant visa graduate visanya guys, karena mereka udah pernah dapat seperti itu. Tapi please correct me ya guys ya, buat kalian yang mungkin punya info yang lebih update, karena ini kan menurut pemahaman gue ya guys ya, pemahaman gue kadang suka salah sih, karena kan ya namanya visa ini kan agak tricky ya, agak tricky. Cuman ini yang berhasil gue tangkap, yang berhasil gue capture tentang peraturan-peraturan yang terbaru seperti itu guys. Breaking news kan ya, bener-bener breaking news kan, breaking breakingnya guys, bikin patah hati. Kemudian chance untuk bisa kesini semakin kecil, ditambah lagi biaya yang semakin tinggi ya untuk apply fee-nya ya, student visa. Mungkin kalian mesti siapin plan B sih guys, kalau misalkan Australia ini nggak bisa jadi negara yang utama buat kalian kesini ya, kalian mesti siapin plan B. Mungkin kalian bisa cari info ke New Zealand atau mungkin ke UK atau Kanada guys, yang Commonwealth country lah ya. Mungkin mereka punya peraturan yang masih lebih longgar daripada Australia, karena di sini jujur li ya, to be honest ya, udah kebanyakan sih student di sini yang mungkin usianya udah 7 tahun, 8 tahun student di sini, dan mereka ya so far so good lah ya, nggak ada masalah lah ya. Gitu. Wah. Ini sih kayak gini guys, keren banget. Tahun lalu sih gue udah pernah main ski sih, dan itu pas lagi bisa dikatakan badai salju ya. Jadinya yang hari ini yang gue main itu gue sih cuman menikmati aja lah ya, pemandangan, foto-foto, karena yang dulu udah pernah. So update-nya itu aja guys. Sorry kalau misalkan info ini bikin kalian kecewa ya, bukan maksud mengecewakan kalian, cuman lebih baik kalian tahu dari sekarang. Kalau misalkan kalian udah prepare dan lain-lain, kalau emang kalian ada kans untuk dapat WHV, kalian mendingan fokus ke WHV dulu deh. Tapi kalau misalkan nggak ada kans WHV dan student offshore, kalian pasti cari plan lain deh. Itu aja guys, tetap semangat, jangan patah semangat, tetap semangat, jangan berkecil hati, jalani hidup yang sekarang, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. See you guys, bye bye.